Sahabat sehat, kita berjumpa lagi dalam Promkes, ya sebuah podcast yang dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang dalam setiap episodenya menghadirkan informasi-informasi kesehatan untuk Anda. Nah, untuk episode kali ini agak sedikit berbeda karena yang kami akan bagikan untuk Anda adalah bagaimana kita memanfaatkan sebuah pelayanan kesehatan, dalam hal ini fasilitas dan infrastrukturnya. Nah, masyarakat perlu mengetahui bahwa sebuah fasilitas pelayanan kesehatan itu diperiksa dan diawasi secara ketat ya. Dan ini melalui satu tahapan yang disebut dengan akreditasi. Kita akan membicarakan tentang akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk episode kali ini sudah hadir untuk narasumber adalah Dr. Jeffrey Denga yang dalam keseharian bertugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer di Dinkes Provinsi Sulawesi Utara. Selamat ketemu kembali ini, Dok. Nah, selamat pagi. Apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Nah, dokter hadir untuk podcast hari ini, episode kali ini tentang akreditasi, Dok. Ini masyarakat banyak seringkali mengajukan pertanyaan yang sama secara awam bahwa apakah sebuah fasilitas pelayanan kesehatan itu diperiksa atau diawasi tidak? Nah, ini kan tadi sudah saya berikan pengantar bahwa akreditasi akan menjamin pemeriksaannya. Nah, sebenarnya menurut dokter apa yang dimaksud dengan akreditasi itu? Terima kasih, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Nas Dinan, ini host kali ini memang host yang multi talent. Pertama, saya akan apa itu akreditasi? Jadi Bapak Ibu sekalian, itu akreditasi Fasiankes itu apa sebenarnya? Ya, jadi baca dulu supaya sesuai, ini diatur dalam Permenkesnya sehingga tidak melenceng kiri, melenceng kanan ya. Kita akan baca. Akreditasi dari Fasiankes dalam hal ini, kalau kita bicara Fasiankes berarti kita bicara rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan tingkat lanjutan, kita bicara tentang puskesmas, klinik, tempat praktek mandiri dokter umum dan dokter gigi, itu sebagai FKTP atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Yang dimaksud dengan akreditasi, jadi pengakuan terhadap mutu pelayanan dari Fasiankes ini setelah dilakukan penilaian bahwa Fasiankes ini telah memenuhi standar akreditasi. Jadi pemeriksaan dan penilaian yang dimaksud itu ada standar-standarnya. Apabila standar-standarnya sudah dipenuhi oleh Fasiankes, maka ini akan keluar yang namanya sertifikat akreditasi. Ya. Sertifikat akreditasi dikeluarkan oleh Kemenkes dan dia berlaku selama jelang 5 tahun. Jelang 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, pemerintah sudah menjamin untuk masyarakat yang akan ke Fasiankes ini, Fasiankesnya harus diakreditasi, harus terakreditasi. Nah ini kalau kita melihat, mungkin Bapak Ibu bertanya, itu diatur di regulasi mana? Ya, itu diatur di regulasi mana? Kita melihat bahwa dia diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Ya, sekarang kan sudah ada Undang-Undang Kesehatan yang baru 17 tahun 2023. Yang lalu ada 36 tahun 2009. Di Undang-Undang Kesehatan yang lama juga sudah dicantumkan. Itu di pasal ke-55 dari Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan. Yang dimaksud dengan standar mutu pelayanan kesehatan, di dalamnya itu ada akreditasi. Kemudian di undang-undang kita yang baru, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini tentang kesehatan, itu terdapat di pasal 176. Setiap pelayanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik secara internal maupun secara eksternal secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ini sudah dicantumkan dalam undang-undang ya. Kemudian di bawah undang-undang itu dijabarkan dalam Permenkes. Tentunya ada 2 Permenkes di sini yang mengatur fasilitas pelayanan tingkat lanjutan FKTL dan fasilitas pelayanan tingkat pertama atau FKTP. Yang menyangkut FKTL itu menyangkut rumah sakit.
Menyangkut rumah sakit, ini ada Permenkesnya juga yang mengatur. Jadi Permenkes nomor 12 tahun 2022 tentang akreditasi rumah sakit. Kemudian itu yang menyangkut fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Jadi kalau orang mau rujuk dari puskesmas atau dari klinik mau rujuk dia merujuk kemana? Tentu merujuk ke rumah sakit. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Puskesmas, klinik, fasilitas pelayanan tingkat pertama. Kemudian akreditasi ini juga dicantumkan dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Jadi untuk akreditasi ini semuanya sudah diatur, ya, semuanya sudah diatur di dalam baik itu undang-undang, amanat undang-undang dijabarkan dalam Permenkes. Oke, jadi menarik dok ya. Jadi sebenarnya masyarakat harus tahu juga bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan itu semuanya diawasi dalam hal ini. Seperti kata dokter tadi, dari tingkatan yang pertama sampai ke lanjutan itu semuanya terawasi secara akreditasi. Nah, kalau seperti kata dokter tadi tentang dasar-dasar hukumnya, tujuan utamanya yang paling utama itu seperti apa dok? Untuk akreditasi sebuah Fasiankes. Ya, untuk akreditasi sebuah Fasiankes ya, nanti saya akan bacakan di yang tercantum dalam regulasinya, supaya kita tidak salah atau tidak melenceng. Saya akan bacakan mengenai apa tujuan daripada akreditasi. Jadi kita melihat di sini bahwa dalam yang tercantum dalam Permenkes tentang akreditasi FKTP, itu ya puskesmas dan klinik dan sebagainya disebutkan tadi, itu tujuannya ada di pasal 2, ya, di pasal 2. Di pasal 2, pertama, meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pasien dan masyarakat. Kemudian kedua, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan dari FKTP, dari Fasiankes yang ada. Jadi pertama kita lihat di sini bahwa secara eksternal meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi pasien dan masyarakat. Itu eksternalnya. Kemudian internalnya meningkatkan mutu perlindungan bagi sumber daya manusia yang ada di internal Fasiankes itu sendiri. Kemudian ketiga, meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, dan tentunya rumah sakit. Ya, jadi ada 3 hal pokok di sini. Jadi secara eksternal meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien untuk pasien dan keluarganya, kemudian meningkatkan keselamatan untuk internalnya, untuk SDM yang di dalam. Baik itu untuk dokter, untuk perawat, untuk bidan dan sebagainya. Kemudian secara internal dalam penyelenggaraan Fasiankes ini meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola layanan. Ya, jadi demikian itu untuk tujuan daripada akreditasi. Jadi boleh dikata semua ya dok disasar dalam hal ini ya. Iya. Infrastruktur, kemudian sumber dayanya, dan kemudian termasuk pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kepada masyarakat sebagai dan pengguna. keluarganya. Ya. Nah, kalau demikian dok, apakah ada memang yang boleh dikata yang paling berwenang untuk melakukan akreditasi untuk Fasiankes? Iya, sudah ditetapkan kalau rumah sakit itu ada 6 lembaga independen untuk menetapkan akreditasi rumah sakit. Kita bicara LIPA. Kita bicara mengenai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Kalau kita bicara mengenai fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP, itu ada 13 lembaga. 13 lembaga kalau di untuk 6 dari rumah sakit itu sudah istilahnya LIPA. Jadi lembaga independen. Tapi kalau di FKTP itu I-nya masih belum ada. Independen. Jadi lembaga yang ada yang diawasi langsung oleh Kemenkes. Di atasnya ada Kemenkes. Iya. Ya.
Jadi boleh dikata ya yang melakukan akreditasi ini semua juga yang memiliki kompetensi dok ya untuk melakukan tanggung jawab Benar, tersebut. benar. Jadi lembaga-lembaga ini juga diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang mengakreditasi lembaga-lembaga akreditasi. Ya. Iya. Luar biasa. Ini salah Iya. satu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah supaya semuanya terkontrol ya untuk kita bisa melakukan pelayanan secara maksimal. Nah dok, kalau demikian, seperti kata dokter di penjelasan awal, berapa lama untuk masa diakreditasi sebuah Fasiankes? Iya. Jadi pertama Fasiankes itu kan ya kalau puskesmas otomatis kan dari pemerintah. Kalau klinik, misalnya orang mau bangun satu klinik. Orang mau bangun satu klinik, bisa saja klinik dari pemerintah, bisa saja dari swasta, kan banyak. Demikian rumah sakit juga, ada dari pemerintah, ada swasta. Kalau fasilitas pelayanan ini baru dalam artinya baru mendapat izin operasionalnya. Jadi sejak dia dapat izin operasional sampai paling maksimal 2 tahun. Itu kesempatan untuk dia harus terakreditasi. Kemudian setelah dia terakreditasi, sertifikat akreditasi ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun. Iya. Ya. Nah, ini pertanyaan dari beberapa masyarakat ya, Dok. Orang seringkali mereka sudah paham bahwa sebuah Fasiankes kalau di terakreditasi, sebutan terakreditasi itu biasanya lebih menjamin, kata mereka itu lebih aman dorong mau pakai karena rasa oh ini sudah terakreditasi. Tapi kalau menurut pandangan dokter sendiri, apakah memang semua Fasiankes yang terakreditasi itu memang sudah sesuai dengan standar bakunya, Dok? Alat untuk melihat apakah dia sudah Fasiankes ini sudah melaksanakan mutu dan keselamatan pasien sesuai standar-standar yang ada adalah ketika dia terakreditasi. Nah, ketika dia mempunyai sertifikat akreditasi, masyarakat harus percaya bahwa dorang ini sudah layak. Sudah layak karena berarti dorang sudah melakukan standar-standar mutu dan keselamatan pasien, ya. Cuma kadang-kadang memang ya, ada berkembang ketika masyarakat melihat bahwa ini misalnya sudah terakreditasi paripurna, kemudian setelah dilihat dalam, pelayanannya, ini dikembalikan, standarnya sudah ada, kadang-kadang ini dikembalikan ke Fasiankesnya. Jadi, apakah dia tetap melaksanakan, bukan cuma di waktu ditinjau, disurvei akreditasi, dia memang dapat bagus sekali, tetapi itu harus secara kontinu. Harus secara kontinu. Dan itu wajib dilaksanakan secara kontinu. Jadi selama 5 tahun itu, tiap tahun itu akan ditinjau lagi. Ditinjau lagi dia. Tiap tahun itu akan ditinjau lagi. Ya, apakah dia sudah melaksanakan, jangan sampai dia cuma dapat sertifikat akreditasi, habis itu dalam pelayanan sehari-hari soalnya enggak. Balik ulang seperti yang dulu. Ya. Istilahnya kembali ke laptop. Itu dia yang kita tidak inginkan bersama ya. Oke, Dok, di lapangan ini ya, evidence base, itu masyarakat seringkali menjumpai bahwa walaupun untuk Fasiankesnya sudah terakreditasi, tapi masih ada seperti yang kata dokter tadi, hal-hal yang udah bilang, belum sesuai, atau tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, apakah masyarakat punya hak untuk mengkomplain atau bagaimana, Dok? Masyarakat punya hak untuk melakukan komplain. Untuk setiap Fasiankes itu amanat juga ketika dia terakreditasi. Itu bagian dari standar akreditasi. Kalau rumah sakit dan Fasiankes yang lainnya untuk puskesmas itu ada semacam kotak saran. Ada semacam kotak saran. Kotak saran itu pengelolanya ada tim pengelola sendiri kan? Ada tim pengelola sendiri. Jadi dia akan mengelola baik itu dalam kotak saran maupun sekarang kan medsos kan lebih canggih lagi toh. Jadi bisa saja dia membangun satu link untuk pengeluhan, untuk keluhan. Kalau untuk rumah sakit itu sudah ada juga misalnya ada keluhan atau ada komplain, di provinsi sudah ada BPRS ya. Tapi untuk FKTP itu belum seperti FKTL, belum seperti rumah sakit. Di BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit, masyarakat bisa langsung. Tapi secara internal untuk masing-masing Fasiankes itu ada
Apa dia secara manual kotak saran, apa dia secara melalui medsos. Ada linknya untuk saran. Sehingga dari saran-saran yang ada, Fasiankes itu bisa istilahnya lebih baik ke depan. Melakukan pembenahan ya. Melakukan pembenahan ke depan. Ya, apalagi zaman sekarang masyarakat lebih canggih, lebih pintar ya untuk menilai. Nah, kalau masalah keselamatan pasien itu memang berhubungan dengan sesuatu yang jadi terstandarisasi, Dok. Terstandarisasi. Nah, yang jadi pertanyaan, Dok, seringkali masyarakat kalau misalnya mengalami hal yang tidak menyenangkan atau misalnya tidak sesuai dengan SOP, nah masyarakat seringkali agak enggan untuk melakukan koreksi. Nah, kalau menurut dokter untuk mengantisipasi sampai ini supaya nyenak mau jadi, menurut dokter sebaiknya sebuah Fasiankes yang terakreditasi harus bikin apa? Ya, memang seperti dikatakan tadi ya. Jadi Fasiankes yang terakreditasi itu ada bagiannya. Kalau di rumah sakit itu ada hak pasien dan keluarga, itu ada kewajiban buat Fasiankes baik di rumah sakit maupun FKTP untuk membuat satu tim yang dorang bekerja cuma menangani keluhan-keluhan, komplain pasien. Keluhan-keluhan ini tiap hari dikumpulkan, kemudian nantinya manajemen mulai dari pimpinan sampai yang bersangkutan yang dikeluhkan itu melakukan perbaikan ke depan. Ya. Jadi boleh dikata secara terstruktur, Dok ya. Jadi secara semua itu akan terpantau. Iya. Ya, sahabat sehat, Anda masih dalam Promkes dan kita di episode ini masih membicarakan tentang apa yang disebut dengan akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sekarang kita mau intip beberapa data yang sudah tersedia oleh pihak terkait dalam ini Dinas Kesehatan. Kalau menurut catatan yang dipunya Dinas Kesehatan untuk yang terakreditasi itu sudah berapa, Dok? Di Sulawesi Utara. Khususnya untuk FKTP, karena saya Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer yang mengkoordinasi FKTP, dalam hal ini puskesmas, klinik, tempat praktek mandiri, dokter keluarga. Untuk akreditasi untuk puskesmas ini kan sudah berlangsung lama. Jadi dari 199 total puskesmas yang ada di Sulawesi Utara itu, tinggal 30 yang belum terakreditasi. Yang rencananya akan terakreditasi, siap survei pada tahun ini 26. Sisa tahun depan ada 4. Ada 4 yang belum terakreditasi, nanti di surveinya tahun 2024. Nah, kita upayakan untuk tahun ini sudah semua. Tetapi ini mungkin masih bawaan dari pasca pandemi, jadi secara anggaran juga banyak puskesmas yang belum siap, sehingga dari 30 baru 26 yang siap untuk tahun ini, sisa 4 ya. Jadi kalau untuk tahun depan 199 ini sudah semuanya terakreditasi semuanya. Tinggal yang sudah terakreditasi mau direakreditasi. Ya. Berikut untuk klinik memang untuk akreditasi klinik ini barang baru istilahnya. Jadi barang baru. Jadi Permenkesnya juga baru ada, standar akreditasi juga baru ada untuk klinik. Jadi untuk klinik, tapi klinik sudah jalan. Dari sekian banyak klinik di Sulawesi Utara ini sudah ada 3 yang sudah terakreditasi barusan tahun ini, ya. Barangkali. Ya. Kalau klinik itu apakah termasuk ya masyarakat umum kan sering berpikir klinik, oh itu klinik kecantikan, klinik apa ini yang dimaksud, Dok, yang memang harus juga diakreditasi? Ya, klinik pratama dan klinik utama. Yang dimaksud di sini klinik pratama dan klinik utama. Yang pelayanannya tentu untuk klinik pratama itu pelayanan dokter umum, dokter gigi, ya. Dokter gigi dan pelayanan persalinan tingkat pertama. Kemudian kalau klinik utama ya tingkat lebih lengkap dari itu. Lebih lengkap. Iya. Jadi boleh dikata untuk sahabat sehat akan ada pemeriksaan atau pengawasan seperti kata narasumber kita tadi untuk semua jenis layanan fasilitas kesehatan. Jadi Anda tidak perlu khawatir karena kalau dia terakreditasi berarti sudah melakukan tahapan pemeriksaan dan pengawasan untuk banyak hal ya, termasuk dengan
secara manajemennya. Nah, di bagian akhir episode ini, Dok, ada penyampaian untuk closing statement untuk materi kita tentang akreditasi. Silakan. Terima kasih. Jadi ya mudah-mudahan lah masyarakat istilahnya ada ketambahan ilmu sedikit mengenai akreditasi, khususnya akreditasi Fasiankes. Jadi untuk masyarakat yang berkunjung ke Fasiankes, apabila di Fasiankes itu ada orang kasih isian untuk kasih komentar atau keluhan, mohon diisi supaya itu akan menjadi bahan untuk meningkatkan kemampuan kinerja maupun pelayanan daripada Fasiankes itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, pemerintah kita menjamin bahwa ketika masyarakat ke Fasiankes, itu adalah Fasiankes yang terakreditasi sehingga menjamin mutu dan keselamatan pasiennya. Jadi kalau dia sudah terakreditasi, ya Bapak Ibu jangan sungkan untuk ke situ. Ya, dan tidak perlu khawatir ya, otomatis karena sistem pelayanannya itu memang sudah terstandar yang seharusnya. Ya, menarik sekali Dok untuk pembicaraan kita di episode kali ini tentang akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jika Anda ingin bertanya atau menyampaikan komentar, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar untuk setiap episodenya dari Promkes, podcast dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dan bersama dengan narasumber kita, terima kasih banyak Dr. Jeffrey Dena. Tugas pekerjaan diberkati selalu. Dan untuk Anda semuanya, sahabat sehat, nantikan kembali untuk episode berikutnya di Promkes, podcast dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Saya Ferdinand mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.